Ya, halo semuanya, selamat siang nih. Kembali lagi di Klinik Saham dan pastinya hari ini spesial banget ya. Tidak terasa sudah bulan Agustus nih, yang artinya sebentar lagi kita bakal memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia di tanggal 17 Agustus pada pekan depan. Nah, ngomong-ngomong soal kemerdekaan, pastinya kita semua memiliki definisi kemerdekaan yang berbeda ya. Masing-masing nih punya definisi ataupun juga goal untuk merdeka. Salah satunya yaitu merdeka finansial. Nah, caranya gimana? Salah satunya dengan berinvestasi saham. So, gimana kabar investasinya nih teman-teman? Gimana kabar cuannya? Dan pastinya di edisi Klinik Saham kali ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait saham dan juga prospek ya di hari ini. Bersama saya Ellen Gracia dan juga saya Mino, yang namanya hanya terdiri dari 4 huruf seperti kode saham. Oke, langsung saja kita akan bahas di Klinik Saham. Oke, sambil kita menunggu pertanyaan yang biasanya memang disampaikan teman-teman ya di comment section dan juga bisa melalui raise hand, kita bakal recap dulu nih perdagangan untuk IHSG di penutupan sesi 1 ini cukup sumringah ya. Mas Mino nih sepertinya memang mencoba untuk break ke atas level 6.900, di mana memang level resistance terdekat untuk saat ini berada di area 6.950 hingga 6.970 nih. Mas Mino, kalau ngelihat dari bursa regional sendiri seperti apa? Ya, kalau regional boleh dibilang agak tertekan ya. Tadi di siang menjelang siang ya, ada data yang cukup penting yaitu terkait dengan data inflasi. Jadi ini ternyata di China ini mengalami deflasi ya. Ini untuk pertama kalinya sejak 2021 ya kalau nggak salah, Ellen. Jadi ini memberikan sedikit tone negatif ya. Jadi orang mikirnya, wah kalau Cina deflasi artinya kan permintaan turun nih, Ellen. Jadi maksudnya permintaannya masih lemah gitu kan. Nah, jangan-jangan ini bisa berdampak nih ke komoditas gitu, atau ya yang berkaitan dengan China tentunya gitu. Nah, mungkin kalau ditambahin juga nih, selain deflasi, kemarin kita lihat juga neraca perdagangan untuk China, baik kinerja impornya, ekspornya juga ada perlambatan ya, begitu ya Mas Mino. Nah, mungkin investor nih agak cenderung wait and see, karena kan ada simpang siur kabar juga nih bahwa pemerintah China bakal memberikan stimulus ya untuk meredam perlambatan ekonomi. Jadi kalau misalnya kita mau lihat sisi positifnya ya dari suatu data, tadi seperti yang saya bilang bahwa deflasi ini jelek sebenarnya, sinyal yang jelek, kemudian neraca perdagangan yang turun juga itu jelek, tapi sisi positifnya adalah biasanya ini nanti suatu negara yang mengalami problem seperti itu tentunya akan membuat stimulus ya, meluncurkan stimulus untuk mendorong pertumbuhan ekonominya. Jadi ini yang kelihatannya, Ellen, nanti ke depan akan ditunggu nih oleh market, kira-kira China ini akan mengambil langkah seperti apa untuk mendorong ekonominya gitu. Oke, mungkin kalau terkait dengan tadi perkembangan dari ekonomi di China, ini kan ada kaitannya dengan komoditas nih. Mas Mino, prospeknya seperti apa nih kalau udah melihat data ekonomi China seperti itu? Ya, kalau kita perhatikan sebenarnya memang komoditas yang mineral logamnya ini yang paling terpengaruh ya dengan adanya perlambatan ekonomi di China. Sedangkan untuk komoditas seperti minyak mentah, kemudian batu bara ini, terutama batu bara ya, ini agak sedikit tertolong nih Sobat Canvas, karena kita tahu harga minyak itu belakangan mengalami rally ya, rally yang cukup tinggi, bahkan di bulan lalu ya, ini agak sedikit panjang nih, tapi ini masih berimbas ke bulan, boleh bilang di awal-awal bulan ini. Jadi bulan lalu naiknya hingga di atas 10% lah. Ini tidak terlepas dari OPEC yang memperpanjang nih pemangkasan produksi gitu, Ellen. Dan ini sedikit banyak juga berdampak ke batu bara ya, karena kita tahu batu bara itu sebagai substitusi dari minyak mentah ya. Jadi kalau minyak mentahnya naik, walaupun permintaan batu bara juga sebenarnya sedikit banyak terpengaruh oleh ekonomi China, ini tetap masih bisa sedikit positif gitu, Ellen. Oke, nah mungkin kalau kita melihat perdagangan di hari ini ada yang cukup menarik nih, Mas Mino. Apa itu? Apa itu? Apa itu? Nah, kalau sektor apa nih? Perlu ditanyakan. Oke, perlu ditanyakan, perlu kita bahas ya tentunya di Klinik Saham nih. Nah, sektor yang cukup menjadi penggerak ya pada perdagangan di sesi pertama tuh tadi ada sektor infrastruktur nih, di mana saham-saham telekomunikasi seperti ISAT, kemudian juga ada Excel, Telkom, ini ditutup menghijau. Nah, bahkan untuk Indosat ataupun juga untuk yang lagi megang mungkin ya saham ISAT nih bisa full senyum nih teman-teman, karena tadi juga sempat menguatnya di 6%.
Ya, meskipun ditutupnya nih sekitar 2,5%-an pada sesi pertama. Nah, kebetulan Isat juga jadi rekomendasi trading ideas Betul, di pekan lalu di Mas Bino. Hari ini malah ya. Oh, hari ini juga ya, hari ini Wah, juga. Ellen parah nih, lupa. Oke. Ya, jadi di hari ini ya, kita salah satu trading ideanya adalah Isat, dan tadi seperti Ellen bilang, sempat naik 6% ya. Jadi kalau untuk Sobat Genpes yang ikut, wah, ini udah cuan nih. Sudah cuan nih. Udah mendekati hari kemerdekaan. Masih pekan depan tapi Udah hari mulai ini merdeka udah ya? mulai merdeka ya. Iya, sebenarnya di pekan lalu juga Indosat menjadi trading ideas. Hari ini juga ternyata menjadi trading ideas dan cukup menggembirakan ya buat teman-teman. Nah, secara teknikal hari ini pun Indosat juga atau Isat ini juga sempat menyentuh di atas short term level resistansinya di 9.525. Nah, itu kan tadi Isat nih, Mas. Iya. Kalau Telkom sama Excel nih gimana nih? Nah, ini menarik nih Telkom nih, boleh dibilang kan selama ini nih Telkom trennya turun terus ya, harganya turun terus gitu. Yang punya barangnya mungkin rada-rada ini juga ya, rada-rada sebel juga nih. Ini Indosat, Excel naiknya kencang gitu. Bikin kan. galau ya? Iya, bikin galau. Tapi Telkomnya kok turun terus gitu. Nah, ini memang sedikit banyak dipengaruhi oleh kinerja mereka di Telkom di semester pertama yang boleh dibilang agak sedikit mengecewakan ya para pelaku pasar. Dan ini kalau kita lihat di market itu asing banyak yang buang nih, banyak yang jual. Sebenarnya sih bukan karena untuk aksi jualnya sendiri, sebenarnya bukan dari semester pertama aja sih. Jadi dari awal tahun juga Telkom ini banyak mengalami tekanan yang cukup besar ya dari asingnya. Tapi menariknya adalah 2 hari ini terakhir nih, ini harga sahamnya kelihatannya mulai menunjukkan adanya kebangkitan nih, kayak perjuangan. Ada perjuangan. Ada perjuangan nih, kayaknya mau memperingati momen 17 Agustusan nih kelihatannya nih. Jadi ada perlawanan ya, perlawanan dari sisi pergerakan harga, dan harapannya tentunya ini akan berlanjut dan bisa memberikan konfirmasi ya bahwa tren bearishnya ini akan segera berakhir gitu. Jadi bisa positif, tentunya bisa menghadirkan senyum untuk para investor Telkom. Gitu ya, ya, senyum kemerdekaan begitu ya. Nah, untuk Excel nih Mas, ini juga sepertinya menarik ya dalam beberapa hari terakhir nih. Ya, kalau Excel menarik sekali. Kalau Excel ini boleh dibilang sebenarnya ini udah kita bahas di BTS ya beberapa kali. Jadi memang selama seminggu terakhir itu selalu sideways ya pergerakannya. Jadi sekali dia breakout di hari kemarin, sebenarnya hari kemarin itu di tanggal 8 ya. Tanggal saya lupa loh. Karena memikirkan perkembangan pasar. Iya. Jadi nggak apa-apa tanggal lupa, yang market. penting trading ideasnya selalu ingat buat teman-teman semua biar cuan ya. Ya, tentu itu kita jam 5 pagi kita udah share ke mana-mana gitu. Ya, jadi curhat dia. Oke, lanjut Mas. Kembali ke laptop Excel gimana? Nah, Excel tadi ya saya bilang ini udah kita bahas di BTS tiap pagi ya. Jadi Sobat Genpes ini jangan lupa nih selalu join di acara BTS kita di pagi hari, karena di situ bisa jadi nanti kita muncul ide-ide atau berita terupdate ya terkait dengan pasar maupun sahamnya. Jadi peluang profit untuk Sobat Genpes bisa lebih besar dan tentunya bisa cepat memperoleh yang namanya kemerdekaan finansial gitu ya, Ellen ya. Dan selain juga mendapatkan insight dan pencerahan, bisa melihat Mas Bino yang cerah setiap paginya. Dan tentunya kalau ingat nama saya ya, karena 4 huruf, ingat langsung pasti ingatnya adalah saham, karena nama saya cuma 4 huruf seperti kode saham. Jadi itu ya mungkin perlu diingat nih Sobat Genpes. Iya, sayang banget ya nama saya kebetulan 5. Kepanjangan ya. Iya, kepanjangan ya. Oke, mungkin ada yang mau bertanya langsung ya? Ada yang mau bertanya langsung nih, sepertinya teman-teman tadi Mas Bino nih care banget ya, by the way. Anyway, langsung dicek nih, langsung ditangani buat teman-teman yang ingin langsung ngobrol, sekalian ngobrol ya. Betul. Sekalian nasabah adalah nomor pertama yang harus kita dahulukan ya. Oke. Iya, silakan. Halo. Selamat siang. Dari Mas Andri Saifullah nih. Silakan pertanyaannya nih, Mas. Belum kedengeran ya suaranya. Iya. Sorry bentar ya, suaranya masih kurang jelas ya. Halo, iya sudah terdengar Mas, silakan.
Mm-mm. Oke, prospek untuk buka secara long term. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Silakan Dokter Mino dijawab pertanyaan dari Mas Andri Saifullah. Oke, jadi tadi agak sempat kelewat ya. Kalau buka memang ini karena agak sedikit berbeda ya dengan Tokopedia modelnya, karena kalau buka kan lebih ke mitra ya. Mitra Bukalapak namanya, jadi mereka lebih fokus untuk membangun itu, dan dengan hadirnya Temu ini mungkin tidak akan terlalu berdampak, Ellen. Jadi dari kita sendiri kalau untuk buka itu masih rekomendasinya dari CGS ya, itu masih add ya, Ellen. Jadi masih cukup positif dengan target harga di 350. Nah, untuk Goto sendiri juga sama sih sebenarnya, kita juga masih add ya, rekomendasinya targetnya di 150 ya, Ellen. Jadi secara prospek kita ngelihatnya masih cukup positif, apalagi ini buka kan ke depan dalam target untuk mencapai adjusted EBITDA positif di kuartal 4 ya kalau nggak salah. Jadi tentunya ini akan menjadi penantian untuk pembuktian kinerjanya ya ke depan, apakah semakin positif atau tidak gitu, Ellen. Ya, sebenarnya dua-duanya ya, baik GoTo dan Buka tuh harapannya memang bisa mencapai angka-angka positif gitu ya. Adjusted EBITDA break even di kuartal 4 2023. So makanya kita harus karena stay tune terus nih melihat sampai kuartal 4 seperti apa ya ekspektasinya. Karena memang tujuan semua, mungkin tujuan semua perusahaan ya, ini kan memberikan nilai tambah dalam hal ini kinerja yang positif kepada pemegang sahamnya, karena yang namanya harga saham itu pasti akan tergantung dari kinerja suatu emiten ya. Kalau kinerjanya positif, semakin positif, sambutan di market juga akan positif, dan itu akan memberikan cuan untuk sobat Genpes yang selalu invest di pasar modal gitu, Ellen. Iya, seperti hubungan ya, maunya sih selalu positif gitu. Walaupun ya kadang-kala pasti ada ada negatifnya ya, ada up and down-nya ya, seperti saham juga begitu ya, Mas ya. Betul. Jadi kalau misalnya naik terus malah bahaya juga, Ellen. Jadi karena kenapa? Kalau sobat Genpes perhatikan, saham yang naik terus tanpa henti itu turunnya juga akan tanpa henti gitu. Jadi naiknya itu juga bisa, ya memang sih di satu titik bisa memberikan cuan yang maksimal, tapi dari titik juga bisa memberikan kerugian yang sangat maksimal. Jadi perlu Genpes itu perlu agak curiga juga kalau misalnya ada saham yang naik terus tanpa henti. Jadi itu bisa jadi di satu titik nanti justru akan bisa mendatangkan kerugian yang sangat besar. Ini ngomong-ngomong jadi kayak jangan terlalu percaya sama pasangan gitu. Jangan terlalu percaya sama saham juga, kalau mau muat terus muat gitu ya. Betul. Jadi memang di market benar. Jadi benar kita nggak sih kayak gitu ya? Nggak boleh terlalu cinta terhadap suatu saham, ya, itu nggak boleh. Benar itu intinya maksudnya. Tapi kalau sama pasangan ya harus selalu cinta lah, masa kagak sih. Nih setia banget nih Mas Vino nih. Bahaya kalau nggak cinta kan. Asik. Oke, saham auto ngegas ada apa nih? Nah, memang kalau auto nih ngelihatnya uptrendnya sepertinya nggak habis-habisnya, uptrend terus nih memang. Nah, kalau seperti ini sarannya mungkin buat teman-teman yang masih pengen entry di auto mungkin ditahan dulu ya, Mas Vino ya. Karena agak tinggi sih. Agak tinggi sih ini, tapi kita lihat nih secara short term mungkin bisa lanjut ngegas gak ya di area sekarang di berapa nih, Mas? 3.500-an. 3.500. Nah, mungkin sempit banget sih sebenarnya resistensinya ya, mungkin paling dekatnya di 3.530 atau 550 nih, tapi mungkin strateginya kalau sudah punya auto bisa sell on high dulu kali ya. Ya, karena ini kan mungkin terkait juga dengan dia mau mengembangkan stasiun pengisian untuk kendaraan listrik ya. Kemudian juga sebentar lagi nih ada Gias nih, besok tanggal 10. Jadi tentunya ini menjadi sentimen cukup positif juga ya untuk auto, selain bapaknya ya, Astra Internasional gitu. Karena ini kan anaknya ya, boleh dibilang anaknya yang berkaitan juga dengan, ya tentunya anak sama bapak pasti berkaitan ya. Kalau enggak mana aneh ya. Aneh nih, jadi anak pungut jadinya. Gitu.
Anak pungut aja masih dapat warisan kok. Kan yang penting statusnya bapak dan anak gitu ya. Oke lah, boleh lah. Oke, ya kira-kira seperti itu teman-teman. Semoga cukup menghibur dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, memberikan pencerahan juga untuk perdagangan di hari ini. Dan jangan lupa juga ya untuk saksikan tayangan-tayangan kita, ada di YouTube, ada di Discord juga. Dan tentunya saya Lenggracia pamit undur. Dan saya Mino juga pamit undur diri. Sampai ketemu di Klinik Salam berikutnya. Terima kasih. Bye-bye semuanya.